Saya bertanya padanya, tapi kamu sudah dibebaskan? Tidak, saya belum dibebaskan. Saat ini juga saya sedang disiksa. Lalu saya mengerti bahwa dia berada di dua tempat sekaligus. Bagaimana mungkin satu orang melakukan lebih banyak mukjizat dalam hidupnya daripada Yesus sendiri? Bagaimana mungkin semua ini terjadi di tengah abad ke-20 di depan mata dunia, dan namun hampir tidak ada yang pernah mendengarnya hari ini? Apakah dia bisa meramal masa depan? Berbicara dalam bahasa yang belum pernah dia pelajari, berada di dua tempat sekaligus, membuat benda muncul, dan banyak hal lainnya. Baiklah, ini sederhana. Yvonne Aimée, biarawati Malétroit, bertanya, menantang ilmu pengetahuan dalam semua hal yang bisa kita bayangkan. Misalnya, selama ekstase yang dialaminya, bunga-bunga secara harfiah keluar dari tubuhnya. Ya, bunga. Nah, itu sudah dikatakan, itu menetapkan latar. Dia mungkin adalah orang yang paling misterius dari sepanjang abad ke-20. Dan sebenarnya ketika hierarki gereja mendengar tentang dia, reaksi pertama mereka adalah sangat curiga. Karena menurut mereka ada terlalu banyak mukjizat. Itu mencurigakan. Jadi duduklah nyaman, saya akan menceritakan kepada Anda bagaimana seorang biarawati dari Bretanya menjadi salah satu kasus studi tentang hal-hal supranatural menarik sepanjang masa. Sebelum kita mulai, pertimbangkan untuk memberikan donasi bulanan kecil mendukung saluran ini, 1 atau 2 euro per bulan, agar saya terus membuat video-video ini. Saya taruh tautan di deskripsi terima kasih kepada mereka yang melakukannya. Berkat kalianlah video-video ini ada, dan itu bukan sekadar kata-kata. Tanpa bantuan kalian saya berhenti lama, jadi terima kasih kalian luar biasa. Dan untuk ide hadiah Natal, berikut 2 yang baru saja keluar. Pertama, buku Hidupmu Memiliki Arti, buku untuk anak muda, ditulis oleh 20 penulis termasuk Olivier Giroud, Frère Paul Adrien. Ide kedua, super komik 1000 Alasan Untuk Percaya. Kami merilis artikel tentang Ibu Yvonne Aimée de Malétroit. Saya akan menaruh semuanya di deskripsi. Sekarang tanggal 20 Juni 1925. Yvonne berada di kamarnya di Paris, Avenue d'Eterne, di rumahnya sebagai wanita muda. Tiba-tiba, dia berbicara dengan Suster Marie. Dia mengalami ketidakhadiran. Dia menatap kosong, dia tidak menjawab. Suster Marie-Thérèse menunggu merasa penasaran. Dia melihat Yvonne seolah-olah dia benar-benar tidak hadir. Keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba Yvonne kembali sadar dan berkata, saya pergi melihat jiwa-jiwa. Sejak tahun 1922, Yvonne mulai berubah dan fenomena ini sering terjadi. Namun tahun 1927 hal pertama benar-benar aneh terjadi. Yvonne memasuki novisiat Biara Malétroit 18 Januari. Dan di sana, ibu pemimpin biara menemukan Yvonne dalam keadaan ekstase. Dia sedang menangis, tetapi dia tampaknya tidak melihat suster yang berkumpul di sekelilingnya untuk mencoba memahami apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba, dia berseru, "Aduh, api!" Kemudian dia jatuh ke tanah, tubuhnya tak bergerak. Mereka mencoba membangunkannya, tetapi tidak mungkin. Dia berada dalam koma. Tidak ada yang mengerti, karena tidak ada api terlihat di sekitar atau di biara. Itu berlangsung selama 3 menit. Dia sadar kembali. Ya, mereka bertanya padanya apa yang terjadi. Ya, dia mengatakan dia berada di tempat lain. Jadi lebih dari 500 km dari sana sedang memadamkan api. Dia bahkan berkesempatan untuk memperkenalkan diri kepada orang-orang yang dia bantu untuk mengendalikan kebakaran. Baiklah, atasannya tidak terlalu yakin apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Tetapi itu aneh, karena biasanya Yvonne adalah orang yang realistis. Dia melakukan pekerjaannya di biara dengan rendah hati. Dia bukan orang yang terlalu bersemangat. Tapi tunggu, beberapa hari kemudian biara menerima sebuah surat. Dan tebak dari mana, Troyes? Bahkan saya akan membacakannya, Anda tidak siap. Adikku tersayang, Yvonne maafkan dulu kertas jelek dan amplop mengerikan ini. Apa yang terjadi? Aku masih sangat terharu. Apakah aku bermimpi? Apakah aku gila? Jadi, sayangku di dunia, di tengah api dan negara. Secara garis besar, Yvonne, tanpa Anda penyelamat kecilku, rumahku terbakar. Aku terbaring di tempat tidur dan hancur oleh tapi sangat damai. Jadi, secara garis besar, Yvonne adalah baik di biaranya di Malétroit, di Bretagne, dan di Troyes, di ujung lain Prancis. Seperti yang akan dikatakan anak muda, ini gila. Tapi ini terutama sangat-sangat aneh. Yvonne Aimée konon bisa ada di 2 tempat sekaligus. Kita tahu bahwa di fisika kuantum, pada skala kecil, partikel bisa ada di 2 tempat sekaligus. Ini yang disebut superposisi kuantum. Tapi ya, itu pada skala yang sangat kecil. Dan bagi seorang manusia, itu menantang semua hukum sains. Dan akibatnya, fenomena ini memiliki nama. Berada di 2 tempat sekaligus untuk seorang manusia, kita menyebutnya bilokasi. Ya, bilokasi. Anda mungkin berpikir ini omong kosong. Yvonne mungkin menelepon kenalan di Troyes untuk menulis surat, tapi dengarkan kelanjutannya. Pada 29 Juni tahun yang sama, malam itu terjadi sesuatu yang aneh. Sebenarnya kamar Yvonne berada di lantai 2, di depan kamar ibu malaikat pelindung. Dan malam itu Yvonne, dia batuk cukup parah, terdengar melalui dinding yang cukup buruk isolasinya.
Sekitar pukul 22.15, ibu malaikat pelindung melintasi koridor dan Nyot masuk ke kamar Yvonne. Di sana dia menemukannya di tempat tidur, pikirannya melayang, matanya kosong. Yvonne mulai berbicara, tapi bukan kepada Merange. Pelindung, seolah-olah dia berbicara kepada orang lain. Dia berkata, tapi tidak perlu Anda melihat. Anda tidak akan melihat. Atau jika Anda melihat saya pergi pintu seperti lainnya ibu kecilku, jenis kalimat tidak dapat dipahami. Kepada siapa dia berbicara? Seketika Yvonne kembali sadar di depan Merange pelindung. Seolah-olah dia telah kembali. Merange tanya, tapi di mana Anda berada? Dan siapa Anda bicara? Yvonne Aimee menjelaskan kepadanya. Malam ini Yesus memberitahu saya bahwa Ibu Madeleine yang merupakan biarawati di biara sedang mengalami kecemasan. Yesus berkata kepada saya, jagalah dia. Dan dia menjelaskan bahwa dia hanya pergi ke kamar ibu. Madeleine dari hati kudus dalam bilokasi untuk menghiburnya. Masalahnya kamar ibu Madeleine berada di lantai pertama. Ibu malaikat pelindung segera turun menemui ibu Madeleine yang mengonfirmasi Yvonne baru saja di sana. Ibu malaikat pelindung meminta penjelasan. Ibu Madeleine menceritakan malam itu dia diserang kecemasan besar. Dan tiba-tiba saat menoleh dia melihat Yvonne di kamarnya. Anda di sini, Suster Yvonne Aimee. Bagaimana Anda datang? Saya tidak mendengar pintu terbuka. Yvonne menjawab, Itu tidak penting. kemudian Yvonne Aimee tenangkan Madeleine, hilang cemasnya. Madeleine kata padanya, Itu sangat baik, tetapi Anda akan pergi sekarang. Ya, saya akan pergi. Saya akan melihat bagaimana Anda pergi. dan ibu Madeleine Suster Yvonne keluar pintu. Kita menyimpulkan bahwa dia harus kembali ke tubuhnya sekali di lorong. Ini sangat mengganggu, kita setuju bukan? Namun para biarawati belum selesai dengan kejutan mereka. Karena tahun itu Yvonne mengalami bilokasi 56 kali. Mungkin lebih, tapi setidaknya 56 kali setahun ada saksi, kebanyakan biarawati. Akibatnya, biarawati mencoba memverifikasi kebenaran atau penipuan Yvonne. Pada 21 Juli 1927, biarawati memverifikasi langsung apakah bilokasi nyata. Ibu Merange, biarawati dari biara, menceritakan hari itu, dengarkan kesaksiannya yang telah sampai kepada kita. Untuk bilokasi ini, saya punya bukti jelas. Yvonne adalah seorang postulant dan dia berada di dapur. Dia mengurus makanan penutup, hidangan pembuka kecil. Dia melakukan seperti semua postulant apa yang diperintahkan kepadanya, dan suatu pagi dia sedang menyiapkan krim untuk para penghuni. Saya pergi ke dapur, bertanya padanya. Pengurus, Suster Saint-Jean-le-Beau, bilang Suster Yvonne Aimee di tempat susu. Baiklah, saya ke sana. Dia baik, dia menyambut saya. Tapi saya merasa dia tidak ada di sana. Tidak menghalanginya melanjutkan pekerjaannya. Dia melakukan apa harus dia lakukan. Suster Saint-Jean datang dan berbisik kepada saya. Anda tidak lihat? Ya, mungkin Suster Yvonne Aimee tidak ada di sini. Saya bertanya-tanya apakah dia ada di selnya. Dia mengatakan kepada saya pagi ini, belum lama ini, bahwa dia memiliki surat yang sangat mendesak untuk ditulis. Pasti harus dilakukan dan harus dikirim tanpa menunda. Saya akan naik melihat. Naiklah, tetap bersama Suster Yvonne Aimee. Bicara dengannya. Tunggu dia siap bicara. Jadi, Suster Saint-Jean sudah naik. Memang, saat Suster Yvonne Aimee membuat krimnya di bawah dan saya bersamanya, dia menemukannya duduk di mejanya, menulis suratnya. Hari itu Yvonne sedang melakukan dua hal sekaligus di dua tempat yang berbeda. Di ruang kerja, sedang menyiapkan krim, dan di kamarnya, sedang menulis surat. Ditanya, dia mengakui. Benar, saya di bawah dan atas, tidak ada waktu melakukannya lain. Baiklah, Anda sudah mengerti prinsipnya. Ini akan sering terjadi selama bertahun-tahun Yvonne Aimee di biara. Begitu seringnya hingga biarawati tak meragukannya. Yvonne Aimee memang memiliki kemampuan untuk bilokasi, berada di dua tempat sekaligus. Baiklah, di sini kita bisa berpikir tetap saja mungkin semua biarawati itu bersekongkol atau salah dan berpikir demikian. Namun Yvonne Aimee tidak hanya melakukan di biara saja, tidak. Seorang imam, Pastor Paul Labut, menjadi sahabat baik Yvonne sepanjang hidupnya. Dia bertemu dengannya 1925, awal Perang Dunia Kedua, 1939, 1940. Yvonne Aimee mengunjunginya 13 kali meskipun sering berada di ujung lain Prancis. Suatu kali, 28 Januari, malam itu dia merasa lelah, sangat kelelahan. Dia demam dan takut terkena penyakit yang buruk. Dia tinggal di rumah penduduk setempat merasa buruk hingga refleksnya memanggil Yvonne Aimee karena dia mengetahui kemampuan bilokasinya. Setelah perang, Paul bertemu kembali dengan Yvonne Aimee dan membahas 10 kunjungan Yvonne Aimee yang dirasakan Paul. Yvonne Aimee berkata kepadanya, di Alsace Anda di sebuah kamar gelisah, demam. Saya ingat tempat tidurnya, berwarna krem, selimut abu-abu dan hijau, sepatu bot Anda di samping tempat tidur. Yesus berkata kepada saya, pergi. Dia menderita. Saya datang. Pastor Paul Labut akan bersaksi. Saya sangat lelah, pegal-pegal, demam. Saya tidak bisa lagi. Saya pikir saya tidak bisa melanjutkan perjalanan saya. Itu tanggal 28 Januari 1940. Resimen Infanteri ke-330 Kantona di Wittgenstein, dekat Colmar.
Saya menerima tiket penginapan di rumah Tuan dan Nyonya Guida, besar, 2 jalan, yang memberi saya kamar di lantai 2. Tempat tidurnya memiliki selimut hijau. Pada siang hari, kami bekerja menggali parit dan bias anti-tank. Dingin sangat parah, 28 derajat di bawah nol, dan salju turun. Suatu malam, saya pulang ke rumah keluarga Guida, demam. Ayah terkena flu. Saya segera berbaring. Saya melemparkan sepatu bot saya di samping ranjang, merasa tidak enak. Dalam bahaya saya memanggil Yvonne Aimee untuk membantu saya. Saya berjuang melawan demam yang semakin tinggi. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, setelah tidur nyenyak, saya pulih tanpa mengambil obat. Yvonne Aimee menjelaskan kepadanya. Ya, saya membelai dahi Anda. Bahkan saya mengusap air dingin kaki pergelangan Anda yang bengkak. Anda demam. Ketika Anda memanggil saya mengenali suara Anda. Saya meminta kepada Tuhan Yesus yang berkata kepada saya, pergilah, dia menderita. Tapi yang terjadi lebih gila lagi, Anda belum siap. Baiklah, semua ingat 18 Juni 1940 sebagai hari panggilan De Paul Bah. Ada juga bilokasi yang cukup mengejutkan dari Yvonne Aimee. Perang 22 Juli 1945, Jenderal De Paul bertemu Yvonne Aimee di Vannes untuk memberikannya Legion d'Honneur karena telah sembunyi merawat tentara sekutu pejuang perlawanan Breton selama perang. Dia bahkan akan melepas kepinya karena sangat menghormatinya. Tapi itu bukan topiknya. Dia bercerita ke Paul bertemu setelah perang. Suatu kali, Anda memanggil saya dan saya datang. Di tepi sungai Rhine, dekat Jerman. Ada di sana. Kalian menancapkan tiang-tiang. Kalian berdiri seperti sasaran di lapangan tembak Jerman sepanjang sore. Kalian meminta saya untuk melindungi kalian selama bekerja. Saya masih ingat karung-karung tanah, penggalian, papan-papan beraspal. Orang Jerman tidak menembak. Dan menakjubkannya, nah itu sesuai dengan adegan spesifik yang diingat dengan sempurna oleh Pastor Labut. Dia akan menulisnya dalam jurnalnya. Batalion ketiga dari Resimen ke-330 saat itu memegang parit-parit pos terdepan di Sendaus. Di tepi rawa dan hutan di sungai Rhine, di antara 2 benteng garis Maginot. Suatu sore, komando dari Kompi ke-9 memberi saya perintah untuk memperkuat sebuah parit yang dindingnya melemah. Tugasnya adalah menancapkan tiang-tiang berdekatan satu sama lain untuk menahan tanah. Namun, tidak mungkin menancapkan tiang-tiang tersebut tanpa naik ke parapet. Saya berpikir bahwa tugas saya sebagai sersan adalah untuk menancapkannya. Saya melakukannya. Kemudian, saya memanggil ibu, Yvonne tercinta, dan berdiri di atas parapet. Saya menancapkan tiang-tiang dengan pukulan palu kuat anak buah saya yang berlutut. Saya sadarkan risikonya. Di seberang sungai, saya melihat senapan mesin Jerman mengarahkan ke kami. Saya terus memanggil. Yvonne hampir setiap kali saya memukul dengan palu. Orang-seorang Jerman melihat saya, mereka tidak menembak. Akhirnya, pada sore hari, pekerjaan itu selesai. Saya tidak melihat Yvonne Aimee, tetapi saya yakin bahwa dia melindungi saya. Bagaimana Ibu Yvonne Aimee bisa menebak itu? Selain itu, Ibu Yvonne Aimee dapat menunjukkan pada peta lokasi tepat di mana reruntuhan berada. Di mana malam di lokasi itu, Ayah Labut, Lieutenant Mignan, dan rekan-rekannya menghabiskan malam. Namun, pada tanggal tersebut, Yvonne Aimee berada di Malétroit karena dia ikut retret spiritual dari 14 hingga 22 Juni, dipimpin oleh Imam Ayah Guyon bersama dengan biarawati lainnya. Yvonne Aimee dianugerahi Légion d'Honneur untuk bantuannya dalam perang. Ya, sebenarnya dia juga menerima Croix de Guerre, medali perlawanan, dan medali pengakuan Prancis. Dan memang, dia pantas mendapatkannya karena dia tidak ragu untuk mengambil risiko demi misi-misi berbahaya. Suatu kali, dia pergi ke Paris pada tahun 1943, dan sayangnya, apa yang harus terjadi pun terjadi. Dia ditangkap oleh Gestapo. Dia kemudian dipenjara di penjara Cherchemigny. Dan di sana terjadi sesuatu yang benar-benar gila. Ini lagi-lagi diceritakan oleh ayah Paul Labut. Sekitar pukul 3 Bades, tiba di stasiun Paris Montparnasse, kami turun tangga metro. Ibu mendahului saya beberapa meter. Di koridor yang menuju ke peron, saya tiba-tiba berbalik tanpa tahu mengapa dan saya berhadapan dengan ibu, Yvonne Aimee, mengenakan mantel, topi, garnet, kacamata. Anda, ini seruku, terkejut dan terpaku di tempat. Jalan, jalan! Arus penumpang yang sesaat terganggu oleh pemberhentian saya mendorong kami ke peron. Sebuah kereta metro masuk ke stesen dan berhenti. Ibu yang tidak melihat atau tidak mengenali ibu, Yvonne Aimee duduk di salah satu gerbong kelas 2. Yvonne dan Josek masuk ke gerbong yang sama, tetapi di ujung yang lain. Itu adalah jam sibuk. Penumpang duduk dan berdiri, berdesakan. Yvonne Aimee berdiri di samping saya. Saya berkenan kepadanya dengan gembira. Anda sudah bebas. Percakapan itu sulit. Ya, karena saya menggunakan najwa dan saya merasa bahwa sebagian besar penumpang memandang kami dalam diam dan mungkin heran melihat saya berbicara dengan seorang wanita. Tidak, saya belum bebas. Saya berada di penjara. Saya disiksa berdiri saja di depan dinding.
Kepala saya berada dalam penjepit. Dia katakan kata-kata aneh ini dengan napas terengah-engah. Kemudian saya tiba-tiba mengerti bahwa dia berada dalam keadaan bilokasi, bahwa dia hadir saat ini, bahkan secara bersamaan di penjara dan di metro. Anda berada di dua tempat, kata Jabobas. Sebagian jawaban saya, dia menganggukkan kepala. Kemudian dia mengangkat wajahnya ke arahku dengan wajah sakit. Mata-matanya tampak membesar dan kelopak matanya tidak berkedip di dunia. Kemudian dia menundukkan kepala. Itu benar-benar dia. Saya melihatnya, mendengar dia bernapas, saya menyentuhnya. Sementara itu, kereta bawah tanah melaju dengan gemuruh. Di stasiun Denver, Roche Road, kereta berhenti. Yvonne turun tanpa mengucapkan sepatah kata pun tanpa melihat saya. Namun, dia berbalik di peron untuk melemparkan pandangan penuh kesedihan kepada saya dan bergabung dengan antrian penumpang. Dia tiba-tiba menjadi tak terlihat 3 atau 4 meter sebelum memasuki lorong keluar. Setengah jam kemudian, ketika Paul Labut tiba di tujuannya, stasiun Église de Pantin, setelah berganti kereta di Porte d'Italie, Marie muncul kembali di lorong bawah tanah ketakutan dan berkata kepadanya, "Berdoalah, berdoalah, jika kamu tidak cukup berdoa, mereka akan membawa saya malam ini ke Jerman. Jangan katakan kepada siapapun," dan dia segera menghilang. Setelah mengantar ibunya, ayah Paul pergi ke kapel medali ajaib Rue du Bac, Paris, dan berdoa sepanjang sore untuk pembebasan temannya. Dia tiba jam 19.30 di rumah biarawati Yvonne Aimé dan berdoa. Jam 21 dia pergi ke kantor Yvonne Aimé yang kosong. Dia menutup pintu dan berdoa di lorong ruang tamu, berjalan mondar-mandir. Tiba-tiba, dia mendengar suara keras di kantor, seperti seseorang melompat dari ketinggian tertentu dan mendarat dengan kaki di lantai. Dia bergegas dan melihat ibu, Yvonne Aimé, dengan pakaian yang sama yang dia kenakan ketika dia bertemu dengannya hari itu di metro. Dia panik dan mengira sang imam adalah salah satu penyiksa di penjara. Setelah sadar kembali, dia terkejut berada di kantornya dan mengenali Pastor Labut. Dia mengerti bahwa malaikatnya telah membebaskannya pulang. Dia menangkapnya di halaman penjara para tahanan berkumpul untuk berangkat ke Jerman. Pastor Labut berlari untuk memberitahu seorang suster lain, Suster Vincent Ferrier, dan mereka kaget saat masuk kamar ibu. Yvonne Aimé melihatnya berbaring di tempat tidurnya, dalam keadaan ekstatis, dengan lantai dipenuhi bunga segar, tulip, dan lilac putih. Setidaknya dibutuhkan 2 tukang kebun untuk membawa semua bunga ini, terlebih lagi karena kita berada di bulan Februari. Ini benar-benar gila. Saya tidak melihat cara kita menjelaskannya secara alami. Tapi beberapa orang berpikir selain biarawati, Pastor Labut mungkin terlibat. Saya harus memberitahu Anda tentang ini, karena ini mungkin yang paling gila. Beberapa kali selama perang, Ibu Yvonne Aimé melakukan bilokasi untuk membebaskan tawanan sekutu di Stalag yang merupakan kamp tawanan yang dikelola oleh Nazi Jerman. Dan tawanan menulis surat ke biara Malétroit berterima kasih kepada Yvonne Aimé yang muncul saat bilokasi. Pada 25 Februari 1942, dia pergi ke Rusia membebaskan 3 penerbang Jerman. Dia memberitahu cara keluar dari kamp pesawat yang diambil meski ada badai salju. Selama bilokasi, Ibu Marie mendengar Yvonne Aimé dalam ekstase memberi nasihat ke penerbang. Tak lama setelah itu, istri salah satu penerbang akan mengirim surat ucapan terima kasih ke biara. Bilokasi lain diduga terjadi saat penenggelaman armada Prancis di Toulon pada November 1942. Sejarah terutama mengingat hari yang berkesan pada tanggal 27 November. Tetapi sebenarnya, keesokan harinya dan hingga lusa, navigasi sangat sulit. Nah, pada malam 28 November itu, Yvonne Aimé yang merasa tidak nyaman mengalami bilokasi. Dan tiba-tiba, pakaiannya basah kuyup dengan air asin, seolah-olah dia telah menyelam ke laut sampai membasahi spray. Juga, saksi Ibu Yvonne Aimé mendengarnya berbicara seperti berbicara dengan pelaut. Jangan takut. Tidak, saya bukan Bunda Maria, dia mengutus saya menyelamatkan kalian. Anda berdoa kepadanya, dan dia membalas doa Anda. Dia mengaku membimbing kapal mengelak ranjau. Awal tahun 60-an, ada usaha menemukan para pelaut bersaksi, melihat seorang wanita muncul. Namun, ini adalah kekacauan dengan lebih dari 100 kapal, 7 kapal selam, dan lebih dari 30.000 pelaut. Dari mereka 27,8 jadi tawanan, maka investigasi ini tak mencapai kesimpulan pasti. Ini bisa tetap menjadi teka-teki selamanya, sebab hari ini, semua pelaut yang mengalami peristiwa itu sudah meninggal lama. Tapi ada satu hal lagi, sebanyak 47 kali dalam hidupnya, Marie van Emme pergi mencari hosti yang dinodai. Jadi Anda tahu bahwa hosti yang telah dikonsekrasikan yang disebut Ekaristi bagi umat Katolik itu benar-benar Yesus sendiri. Membahasnya, dalam penyelidikan lengkap saya, mukjizat Ekaristi, saya menyarankan Anda untuk melihat. Selain itu, saya menunjukkan mukjizat, hosti muncul di pohon depan Ibu Yvonne Aimé dan difoto. Saya Anda melihatnya kelak. Sayangnya, terkadang beberapa orang menodai hosti dikonsekrasikan atau mengotorinya adalah penistaan serius. Akibatnya Yvonne Aimé menerima penglihatan penodaan ini dan pergi mencari hosti yang dinodai di seluruh dunia hingga ke Amerika Selatan untuk melindunginya. Dia kembali dengan hosti dan saksi membuktikan bahwa hosti muncul di tangan Yvonne. Terkadang ada motif-motif penistaan ditandai di atasnya. Di layar saya tampilkan tanggal dari 47 bilokasi dimaksud serta kesaksian menarik. Bagi tertarik, Anda bisa menekan jeda.
Ah ya, dan juga saya lupa menyebutkan ini kepada Anda, saat dia dalam ekstase dan bilokasi, orang di dekat tubuhnya mendengarnya berbicara bahasa asing seperti Polandia, Jerman, Portugis, Cina, Spanyol, atau Rusia. Ini disebut xenoglosia, yaitu kemampuan berbicara bahasa belum dipelajari. Therese Neumann adalah wanita lain abad ke-20 memiliki kemampuan supranatural di verifikasi ilmuwan. Pernah melakukan penyelidikan tentang dia? Pertimbangkan untuk melihatnya nanti jika Anda tertarik. Singkatnya, intinya, bilokasi dibuktikan dalam kehidupan Marie von M sangat banyak. Dapat 151 bilokasi keseluruhan semua negara tersebut. Saya akan menampilkan di layar sebuah tabel ringkasan dari semua bilokasi tersebut. Di sini, saya hanya membahas beberapa di antaranya, tetapi jika Anda ingin mendalami, Anda bisa membaca buku ini yang menjelaskan lebih detail. Saya akan menaruhnya di deskripsi. Perlu Anda ketahui bahwa untuk banyak bilokasi ini, kesaksian dari berbagai orang melihat Yvonne Aimee di satu tempat, sementara kesaksian lain mengonfirmasi dia pada saat yang sama berada di tempat lain bersama mereka. Singkatnya, berikut adalah daftar semua orang yang pernah menyaksikan bilokasi ini. Bilokasi Ibu Yvonne Aimee de Malétroit, mukjizat Katolik ke-17 dari serangkaian di saluran saya, melihat detail 100 mukjizat Katolik yang berbeda. Tonton 16 mukjizat pertama yang dirilis, dan kemudian berlangganan untuk memastikan Anda melihat lebih dari 80 mukjizat yang akan datang dalam beberapa bulan ke depan. Saya juga akan menaruh di deskripsi tautan ke newsletter hebatedifian.fr mengirimkan setiap bulan berkas berkualitas terkait berbagai topik iman Katolik. Ini melengkapi saluran saya, jangan ragu melihatnya untuk belajar lebih banyak. Tapi kita belum selesai hari ini. Karena mukjizat ke-18 dari seri ini, saya akan membagikan beberapa prediksi yang dibuat oleh Ibu Yvonne Aimee de Malétroit dan menjadi kenyataan. Karena Yvonne Aimee menerima anugerah mengetahui masa depan. Misalnya, Anda ingat Suster Madeleine dari Sacré-Cœur yang tinggal di lantai pertama. Tahun 1924, Yvonne Aimee memberitahunya akan meninggal 5 tahun kemudian, tahun 1929, saat usia 52,5. Suster Madeleine mengulang ke orang-orang dan bersiap. Berikut kutipan jurnal Marie Sacré-Cœur tanggal 18 Oktober 1924. Suster Marie menulis, Mom, Suster Madeleine mengumumkan saat istirahat bahwa dia akan mati pada usia 52,5 tahun 1929. Dan memang Suster Madeleine meninggal pada 4 Juli 1929 pada usia 52,5 tahun. Baiklah, ini sangat mengganggu, bukan? Kita setuju. Masalahnya, seperti bilokasi, tidak hanya ada 1 atau 2 ramalan yang menjadi kenyataan. Tidak, kita berbicara tentang 100, tentang ramalan dan prediksi yang sangat jelas, yang menjadi kenyataan tepat dan bisa diverifikasi sempurna. Karena, seperti yang kita tahu bahwa Yvonne Aimee membuat prediksi, kita memintanya untuk mencatat semuanya secara tertulis, agar ada bukti dia mengumumkan peristiwa tersebut sebelumnya. Contoh lain yang bahkan lebih spesifik. Pada 12 Maret 1925, Yvonne Aimee menulis dalam buku catatannya, Yesus berkata pelan kepala biara tidak akan melihat di bumi. Dia tanggal 24 Juni. Saya tak kata apa. Ibu kepala biara pada waktu itu adalah Ibu Maria dari Yesus. Lebih dari 3 bulan kemudian, pada pagi hari 24 Juni, ketika berita tersebut belum diketahui, Yvonne Aimee menyatakan Ibu Marie de Jésus telah meninggal sehari sebelumnya pada pukul 11.10. Sedikit lebih lambat, dikonfirmasi Marie de Jésus telah pergi pada pukul 22.50. Contoh mengejutkan lainnya, Yvonne Aimee secara langsung meramalkan Perang Dunia Kedua dengan ketepatan yang cukup akurat. Pada tanggal 29 September 1923 di Le Mans, dia menulis dalam sebuah surat kepada Pastor Crete yang memintanya menceritakan semua visinya, mimpinya, khayalannya, tepatnya untuk catatan dan verifikasi nanti. Oh, saya hampir lupa memberitahu Anda sesuatu aneh. Kira ini hanya aneh, karena saya mengatakan semuanya. Di kereta, saya tidur dan saya mengalami mimpi yang aneh. Sebenarnya sedih. Sulit bagi saya untuk mengatakan ini. Saya melihat pesawat-pesawat menjatuhkan silinder besar di stasiun dan menghancurkan serta membakar semuanya. Saya melihat orang-orang berpakaian kaca naik dan turun dari kereta. Mereka tampak seperti seragam militer, tetapi bagaimanapun itu tidak mirip dengan tentara kita. Hati saya terasa sesak dan saya mendengar suara berat dan lembut yang berkata, ini akan menjadi ujian besar. Masalahnya adalah pada tahun 1923, tentara Jerman belum memiliki seragam hijau. Seragam itu baru muncul sekitar tahun 1934 dan 1935. Tapi yang beberapa bulan sebelumnya, 28 Oktober 1922, Yvonne Aimee punya visi jelas lain yang dia laporkan tertulis untuk Pastor Crete. Visinya panjang, jadi saya tidak bacakan semua, tapi dengarkan kutipan ini. Kemudian saya melihat setan-setan ini menyerang Eropa, lalu banyak sekali orang bertarung, saling membunuh, saling mencabik, kerumunan besar melarikan diri dari kebakaran. Api turun dari langit dan menyebar di bumi. Dan lebih jauh, kemudian bola dunia, peta dunia berputar dalam api di depan mata saya yang ketakutan. Di peta dunia itu ada angka besar 17. Di atas Prancis saya melihat angka 39. Anda mengerti, 17 tahun setelah visi ini kita berada di tahun 1939.
Apakah dikatakan lagi Yvonne bahkan meramalkan durasi perang, dia menulis tepat setelahnya? Saya merasa pemandangan ini terjadi 4 hingga 5 tahun. Memang benar terdapat 5 bulan perang dan 4 tahun pendudukan untuk Perancis. Dalam visinya, Yvonne Aimé menulis, "Saya pikir Anda akan selalu menjadi ayah saya. Saya melihat Anda tua. Anda memang berusia 75 atau 80 tahun. Memang Pastor Krete akan berusia 75 tahun pada tahun 1943. Ini menguatkan perkiraan yang dibuat oleh Yvonne Aimé tentang perang di sekitar tahun 40-an. Namun, Yvonne Aimé menulis itu pada tahun 1922. Kita bisa berpikir dengan menulis banyak prediksi, beberapa terwujud, dan tidak akan terlalu mengejutkan jika sebagian besar prediksi lainnya gagal. Itu hanya kebetulan. Misalnya, lucu melihat bahwa ketika ada pemilihan, selalu ada seseorang di Twitter yang telah meramalkannya dalam sebuah tweet. Tapi masalahnya dari jutaan orang yang membuat prediksi mereka, jika kebetulan ada satu di antaranya yang benar. Namun untuk Marie dan Malétroit, semua prediksi ini benar-benar terwujud. Itu dari ratusan ramalan yang dia buat selama beberapa dekade dan yang dia catat, semuanya terwujud. Jadikannya itu menghilangkan hipotesis kebetulan. Membuat satu ramalan yang benar mungkin, seperti memenangkan lotre, itu bisa terjadi sekali seumur hidup. Tapi memenangkan lotre setiap minggu selama 30 tahun, tidak mungkin. Kita tahu itu bukan kebetulan. Ini sama dengan Marie Desmetz. Dan untuk penasaran, ada buku lengkap 150 halaman membahas semua ramalan ini. Menyebutkan sebagai kasus unik prediksi ilmiah dalam sejarah. Baiklah, ada satu lagi untuk perjalanan. Pada 25 Maret 1929, dia memiliki visi aneh dihormati, merasa malu menuliskannya meski tidak suka menonjolkan diri, melakukannya karena taat pada atasannya. Malam ini saya mengalami mimpi yang aneh. Kali ini saya bertanya-tanya apakah saya tidak setengah gila. Saya melihat diri saya di depan klinik dengan banyak jadi biarawati di sekitar saya. Itu tampak seperti hari perayaan, cuacanya cerah. Saya memiliki 4 atau 5 medali yang disematkan di dada saya, termasuk Legion d'Honneur. Saya berada di tengah-tengah para biarawati dan tampaknya menjadi ibu mereka. Perwira datang menghampiri saya. Seorang biarawati lain juga mengenakan medali. Memang, lebih dari 20 tahun kemudian, pada 7 Agustus 1949, di depan klinik yang diurus oleh Ibu Yvonne Aimé de Malétroit selama perang, dia yang sudah menerima 4 medali, termasuk Legion d'Honneur pada tahun 1945, menerima Croix de Guerre dan King's Medal Inggris. Medali kelima dan keenamnya dari tangan Jenderal Audibert, memenuhi ramalan yang dibuat 20 tahun sebelumnya. Yvonne Aimé menjelaskan, saya berada di tengah para biarawati seperti ibu. Dan memang, dia menjadi kepala biara pada tahun 1935. 6 tahun setelah ramalannya. Dalam visinya dia menulis, seorang biarawati lain mengenakan medali. Dan memang sekali lagi ketepatan total. Karena pada 7 Agustus 1949, Suster Marie Twin juga dianugerahi penghargaan atas layanan rumah sakitnya. Sepanjang hidupnya, Ibu Yvonne Aimé de Malétroit terus mengalami fenomena supranatural yang semakin mengejutkan satu sama lain. Tubuhnya bahkan tetap tidak rusak setelah kematiannya, artinya tidak mengalami pembusukan sesuai dengan proses normal kerusakan. Dia juga memiliki stigmata, yaitu luka-luka penderitaan Kristus di tangannya, kakinya, dan sisinya. Saya telah melakukan studi lengkap dalam penyelidikan saya tentang stigmata dalam sejarah gereja. Namun, yang paling indah adalah imannya yang sangat mendalam kepada Tuhan. Misalnya, dalam surat ini, dia menulis dengan darahnya pada usia 9 tahun, cintanya yang sangat mendalam untuk Yesus. Ini sangat menarik. Penutup, bagi beberapa kesaksian dari para biarawati yang mengenalnya. Secara temperamen Ibu Yvonne Aimé adalah orang yang ceria. Dia ingin kita menjadi ceria, bahagia. Di sana dia tampak sebagai seseorang yang sangat dekat dengan orang-orang, sangat alami, sangat manusiawi. Suara kecilnya yang jernih memikat saya. Tawanya murni, seperti tawa anak kecil, komentarnya lucu, semua itu memberi saya lebih banyak manfaat daripada melihatnya dalam ekstase. Dia memancarkan kesuciannya, itulah yang menguatkan iman saya lebih dari semua karunia mistiknya. 3 hal ini, kerendahan hati, kebenaran, kelembutan, begitu menyatu dengannya memberinya kejernihan seperti air jernih segar. Orang merasa jiwanya seperti air terjun, jatuh dari hati Tuhan dan mengejar manusia untuk memberikan cinta Tuhan yang telah dicurinya. Dan nampaknya dia miliki terlalu banyak diri. Dan ketika saya sedikit merasa kasihan padanya, dia segera menghentikan saya dengan mengatakan tidak. Dengan gerakan yang sangat tegas. Kita tidak boleh memikirkannya sebelumnya. Kita harus menyambut keinginan Tuhan dan menderita pada saat dia memintanya, tidak sebelum atau sesudahnya. Penderitaan hanya bisa ditanggung ketika dia ada pada saat dia menginginkannya. Kita harus menjawabnya dan menyambut. Bagi saya ini pasti adalah mistik besar tahun 2000. Kita akan melihatnya, bukan saya. Saya tidak akan melihatnya lagi karena saya percaya bahwa dasarnya akan selesai. Tetapi akhirnya pada saat itu akan sangat dikenal. Saya memiliki keyakinan total, kepercayaan mutlak. Jam Tuhan bukanlah jam kita, Anda tahu.
Dia berada dalam kekekalan, kita berada dalam durasi. Itu sangat berbeza. Jadi durasi selalu terlalu lama. Tetapi kekekalan adalah kehadiran yang abadi. Terima kasih kepada semua menonton video ini, berlangganan atau tonton video lain. Kunjungi situs 1000 alasan untuk percaya dan temukan keajaiban. Terima kasih tulus kepada pendukung saluran ini setiap bulan. Kalian luar biasa, Tuhan membalas kemurahan hati kalian. Semoga Tuhan memberkati kalian. Ini adalah Inis. Halo?